Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayori, NIM 2020143224 dari kelas 5F Program Studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan membuat video materi kedua, tugas dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling, dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Pada video part kedua ini kita akan membahas mengenai materi konsep dasar program bimbingan dan konseling di sekolah dasar, di mana submaterinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengertian dan tujuan program BK di sekolah dasar. Terus yang kedua ada layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Terus yang terakhir ada peran guru kelas dalam kegiatan BK di sekolah dasar. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan tujuan program BK di sekolah dasar, di mana pengertian dari program bimbingan konseling adalah suatu rencana kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada periode tertentu. Program bimbingan dan konseling juga merupakan layanan yang menjadi sebuah keharusan bagi seorang guru untuk memberikan kualitas suatu satuan pendidikan dan meningkatkan mutu dari sekolah itu sendiri. Program bimbingan dan konseling juga merupakan salah satu bagian dalam akreditasi satuan pendidikan, dan di mana kunci utama dalam program ini dilaksanakan oleh guru kelas. Baiklah, kita lanjut ke tujuan dari program BK di sekolah dasar. Yang pertama itu agar dapat membantu peserta didik, baik itu perencanaan perkembangan karir, penyelesaian studi jenjang pendidikan selanjutnya. Peserta didik juga bisa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar mereka, misalnya di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Terus yang kedua ada mengetahui atau membantu menyelesaikan hambatan yang peserta didik hadapi, baik dalam pelajaran, penyesuaian diri dengan sekitar atau dengan keluarga. Terus yang ketiga ada membantu peserta didik dalam mengembangkan minat, kesadaran diri, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Baiklah, kita lanjut ke tema yang berikutnya, yaitu mengenai layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Layanan BK di SD merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada siswa dengan potensi dan minatnya, dapat mencapai tugas perkembangan seperti yang diharapkan masyarakat, mampu mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengarahkan diri, dan pada akhirnya mampu memecahkan masalah yang dimiliki dengan sendiri. Layanan BK di sekolah dasar juga memiliki pendukung, yaitu yang pertama ada layanan orientasi, di mana layanan orientasi ini diberikan kepada siswa baru untuk mengenal sekolah barunya, agar siswa baru tidak mengalami masalah. Kedua itu ada layanan informasi, di mana memberikan informasi yang diperlukan oleh siswa baru agar semakin banyaknya pengetahuan yang mereka ketahui tentang sekolah, maka semakin sedikit juga peluang masalah yang akan mereka hadapi. Terus yang ketiga ada bimbingan kelompok, yang dimana diberikan pada beberapa siswa untuk melakukan sharing. Terus yang keempat ada pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk memahami siswa dan bimbingan seperti apa yang mereka perlukan. Yang kelima ada konseling, yaitu membahas terhadap masalah yang mereka alami. Yang keenam itu ada kunjungan rumah, di mana agar lebih mengenal atau memahami siswa, terutama dalam lingkungan keluarga.
Terus yang ketujuh ada referral atau ahli tangan, dengan cara memindahkan atau berikan penanganan itu kepada orang lain atau kepada pihak lainnya. Terus yang kedelapan ada pengembangan profesi, di mana upaya ini dilakukan untuk terus-menerus meningkatkan profesional atau keahlian pelaksanaan bimbingan. Akhir itu ada riset dan perkembangan, di mana dilakukan upaya untuk selalu melaksanakan inovasi dalam melaksanakan bimbingan. Nah, kita lanjut ke submateri yang terakhir, yaitu mengenai peran guru kelas dalam kegiatan BK di sekolah dasar. Menurut Sardiman 2001, menyatakan bahwa ada 9 peran guru dalam kegiatan BK, yaitu yang pertama itu ada informator, di mana guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar yang inovatif, informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi. Terus yang kedua itu ada organisator, di mana guru sebagai pengelola kegiatan akademis, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada motivator, di mana guru mampu memberikan dorongan serta reinforcement untuk meningkatkan potensi siswa. Yang keempat ada direktor, di mana guru mampu atau harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa dengan tujuan yang dicita-citakan. Terus ada yang kelima, inisiator, di mana guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Terus yang keenam ada transmitter, di mana guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Terus yang ketujuh ada fasilitator, di mana guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Terus yang kedelapan ada mediator, di mana guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar mengajar. Terus yang terakhir ada evaluator, di mana guru mempunyai otoritas untuk menilai potensi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku yang mereka berikan selama proses mengajar, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidaknya.